Sedangkan untuk siswa pada level dasar juga ada rincian kebutuhan, pola cara formal atau informal, struktur pembelajaran dan pendekatan yang kita lakukan, dilanjutkan dengan cakap, kemudian yang paling tinggi adalah kategori mahir. Bapak Ibu, kelas siswa yang mengikuti uji kompetensi minimum ini adalah siswa kelas 11 untuk level SMA, sehingga pada saat pihak sekolah menerima hasil dari uji AKM-nya tersebut, kita bisa melakukan analisis, kemudian kita melakukan perbaikan pembelajaran sesuai dengan kelompok siswa tersebut, agar pada saat siswa itu kelas 12, dia bisa mengalami perbaikan pembelajaran yang dilakukan dari pihak sekolah untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian ini adalah perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan konten. Bapak Ibu, kita harus mengembangkan pembelajaran yang berbasis kompetensi karena ini adalah yang cukup baik sekali untuk proses pembelajaran kita saat ini. Kalau berbasis konten itu artinya kita hanya berpaku pada materi-materi pelajaran, sedangkan kita juga harus berpusat pada murid. Berpusat pada murid itu termasuk berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan penerapan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Artinya memang pembelajaran itu benar-benar akan menghasilkan pengalaman belajar yang baik dan mendalam pada siswa. Kemudian ini adalah strategi pembelajaran berbasis kompetensi, bisa dibaca Bapak Ibu. Nah, untuk soal kompetensi minimum numerasi untuk level SMA, ini ada 3 Bapak Ibu ya kontennya, kecuali bilangan karena SMA ini hanya 3, yaitu geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Ini adalah contoh soalnya. Ini saya ambilkan dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, linknya akan bisa dibagikan nanti. Ada soal-soal di sana yang bisa Bapak Ibu akses dan bisa Bapak Ibu pahami contoh-contoh soal dari AKM. Nah, ini adalah kompetensi yang diukur adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Bapak Ibu bisa lihat siswa harus menganalisis bagaimana menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya ini sulit dan ribet sekali, tapi sebenarnya kalau siswa sudah terbiasa, insya Allah siswa bisa menyelesaikannya dengan baik. Ini adalah pembahasannya, saya buatkan di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh dari soal menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola. Di sini dihubungkan dengan penghematan air. Jadi ini juga berhubungan dengan karakter siswa, dianjurkan untuk menghemat air, dan hasil hematan air itu bisa digunakan untuk bahan dalam pembuatan paving block. Nah, siswa harus memahami konsep matematika dalam menghitung volume 5 segi 6 di sini. Jadi siswa bisa menghitung berapa air yang bisa dihemat. Kemudian dia bisa mencampurkan air dengan pasir dan semen. Kemudian dia bisa menghitung untuk satu paving block ini dia membutuhkan berapa bahan bakunya, sehingga dia bisa menghitung jumlah paving block yang dibuat dengan bahan tersedia. Ini adalah contoh pembahasan. Ini adalah pembahasannya. Kemudian di sini kalau untuk kategori aljabar, contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu. Kompetensi yang diukur adalah menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, konsep matematikanya. Dan benar-benar stimulusnya ini dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan pembelian buku, penghapus, dan pena atau pensil dari 2 toko rezeki dan toko makmur. Siswa juga akan bisa membandingkan mana toko yang lebih murah dengan paket penjualan. Kemudian juga di sini ada pajak. Ini juga terkait dengan
pendidikan karakter yang kita masukkan terintegrasi dalam materi pembelajaran kali ini. Nah, ini ada pembahasannya. Kemudian di sini juga ada memahami barisan aritmatika dan geometri. Dan untuk data dan ketidakpastian, contoh soalnya seperti ini, siswa diberikan data grafik harga emas yang naik turun, dan siswa bisa menjawab berdasarkan grafik ini, apakah jawabannya benar atau salah. Sebenarnya semuanya menggunakan konsep matematika, tapi yang benar-benar matematikanya itu tidak hanya angka-angka saja, tapi juga dihubungkan dengan menyelesaikan masalah-masalah dan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah buatkan pembahasannya, bisa Bapak Ibu baca. Kemudian contohnya lain juga adalah memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang atau kejadian. Yang selama ini kita hanya memberikan soal-soal misalnya saja hanya berupa angka, tapi sekarang kita buatkan dalam bentuk cerita bagaimana konsep matematika sifat peluang ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan masalah perakiraan cuaca dan aplikasinya. Ini adalah contoh soalnya dan di sini ada pembahasannya. Bapak Ibu silakan dibaca. Kemudian saya kembalikan lagi, ini Bapak Ibu ya, kita sama-sama membuat soal asesmen numerasi dengan dua stimulus di sini ya, di dua stimulus. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana, kemudian Bapak Ibu silakan menyesuaikan level kompetensi siswa yang kita ampu, yang Bapak Ibu ampu ya tentunya SMA levelnya 5 Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi numerasi ini, cobalah buat 2 buah soal dari stimulus yang Bapak Ibu pilih ini ya, 2 buah soal dengan bentuk yang berbeda. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya setelah video ini kita lanjutkan di grup Telegram, kita akan berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.